Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kameranya masih ditutup kan, Opa? Oh, udah ya? Karena biasa itu dia ada di depan. Nah, kita masuk di aplikasi diferensial Joint Production Cost. Kemarin kan kalian sudah mengisi kuis tentang Joint Production Cost ya. Nah, nanti di Joint Production Cost ini ada lanjutannya. Gimana kemarin? Bisa dipahami Joint Production Cost? Jadi perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Tidak ada kesulitan ya, bisa dipahami ya kemarin ya. Kelas DE mantep dah, atau foto. Kita lanjutkan aja lah ya. Kita masuk di konsep integral. Siapkan catatannya ya. Nah, di konsep integral. Integral ini disebut juga dengan kebalikan dari diferensial. Konsep integral untuk memperoleh fungsinya kembali atau fungsi asalnya, yaitu dengan kebalikan dari diferensialnya. Dan proses ini dikenal dengan integral. Ini adalah tanda simbol dari integral. Dan integral itu dibagi dua, ada integral tertentu dan integral tak tentu. Ya, ini untuk yang integral tertentu, indefined integral. Integral dari fungsi x dx adalah fungsi x plus c. Plus c di sini adalah nilai konstan. Nilai konstan dari apa? Dari total cost. Dari biaya tetap. Kita lihat di contoh. Fungsi x sama dengan fungsi x, integral dari fungsi x dx jika f aksen adalah ax pangkat n, di mana integral ax pangkat n dx. Nah, jadi kita teruskan aja dulu ya. Fungsi x sama dengan a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Jadi integral, kita ambil contoh. Jika diketahui diferensial dari 3x ini kuadrat ya, ini duanya turun. 3x turunannya adalah 6x, ya kan? Jadi pindah ke depan, pangkatnya jadi 2 dikali 3, 6. Kemudian pangkat n min 1. 2 dikurang 1, jadi 6x. Nah, kemudian berapakah integral dari 6x dx? Integral, lihat polanya, konstantanya dibagi dengan n plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkat tadi ditambah 1 juga plus c. Nah, jadi kalau ditanya integral dari 6x dx adalah, fungsi x adalah 6 per 1 plus 1, karena ini pangkat 1 kan, ya. 1 plus 1, n plus 1, x pangkat n plus 1. Pangkatnya 1 berarti 1 plus 1 lagi, plus c. Jadi 6 per 2, x pangkat 2 plus c. Sama dengan 3x pangkat 2 plus c. Kan 6 dibagi 2, 3 ya. X pangkat kuadrat plus c. Sampai sini paham? Ya, Bu. Coba dibuka voice-nya. Untuk soal 1. Integral 4x pangkat 3 dx. Silahkan catatannya disiapkan. Berapa jawabannya? Tadi per 3 tambah 1. Berapa? Lihat contohnya dulu, 4 per Bu. 3. Materinya udah di-share kan minggu lalu? Udah ada kan? Belum sempat dipelajari ya? Sebentar. Contohnya ya. Jadi kalian langsung buat integralnya. Tidak usah diubah ke diferensial lagi. Tadi kan hanya contoh ya untuk yang diferensial. Asalnya dari, kalau diferensial dari 3x kuadrat adalah 6x kan. Nah, kemudian integral dari 6x dx ini adalah 3x kuadrat. Balik ke sini, sama kan? Ya. Tapi kalian hanya diminta integralnya saja. Berapa hasil integral dari
Udah, sampai sini polanya ya. A per N plus 1, X per 1 plus C. Udah, silakan dicoba nomor 1. Integral 4X pangkat 3 dx adalah berapa? 1 pangkat X 4 plus C. Oke, ya betul. 1 nggak usah disebutkan ya, langsung aja. X pangkat 4 plus C. X ya. Siapa itu namanya? C. Oke. Hah? C. Namanya Sari siapa? Abu. Syariah Pertiwi ya? Sari Abu. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2. 5X pangkat 5. 4X pangkat 5 plus C. Ya, 4X pangkat 5 plus C. Karena 20 per N plus 1 kan 4 plus 1, 5. 20 dibagi 5, 4. Jadi 4X pangkat 4X pangkat 5 plus. Siapa itu namanya? Nailin. Nailin. Cuma ada satu nama Nailin kan? Oh, iya, Bu. Lanjut. Yang kedua. Ini nomor urutnya salah ya. Yang nomor 3. 1,5 X 2 kuadrat plus C bukan, Bu? Berapa? Coba lebih keras. 1,5 X pangkat 2 plus. Iya. Benar nggak, Bu? 1,5 ya. 3 per 2 kan 1,5 ya. 1,5 X kuadrat plus C. Oke, siapa namanya? Risa ya? Risa Fitriani ya? Nah, kemudian yang nomor 4. Integral dari 5 dx. 5 plus C. 5 plus C ya. Oke. Yang lain paham? Siapa tadi? Paham, Bu. Agung Sutiadi. Agung Sutiadi. Oke, terus yang nomor 5. Integral dari 12X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 4X plus 2 dx. Udah ketemu belum? Sekaligus aja satu rangkai, seret ya, nggak usah dipecah-pecah lagi. Berapa? Udah ada yang ketemu belum? Coba mulai pelan-pelan, ayo siapa yang mau bersuara? 12X pangkat 3 diintegralkan jadi berapa? Min 6X kuadrat integralkan jadi berapa? Langsung aja satu rangkai, jadi nggak usah satu-satu. Dibayangkan lebih cepat sebenarnya. Pakai bayangan. Ayo, siapa yang mau bersuara? Sheila, mana nih Sheila? Sedang hitung sepertinya. Lama ngitungnya, ayo buruan. 12X pangkat 3, integral dari 12X pangkat 3 berapa? Kan 12 dibagi N plus 1. N plus 1-nya 3 plus 1 berapa? 4 ya.
12 dibagi 4. Siapa yang mau bersuara? 12 bagi 4, saudara-saudara. Miau. Ayo, ini sedang serius ngitung nih kayaknya. Ngitungnya ini banget ya Allah. Ini belum hitung panjang, belum masih pendek. Belum hitung soal mahar. Berapa ini? Berarti Kak Nova udah punya rumus buat mahar. Ada apa? Kayak buat aja. Iya, betul. Aduh. Ayo, suaranya dibuka. 12x pangkat 3 diintegralkan jadi berapa? 12 dibagi 4 berapa, saudara-saudara? Halo? 12 dibagi 4. 3. Raise hand. Kenapa Irma? Irma raise hand kenapa nih? Irma. Kayaknya saya nggak nutup ya. Mana Irma ya? Cari dulu. Irma, mana Irma? Mana nih chat ya? Ini yang raise hand, kenapa yang raise hand? Ini X-nya ada pangkat ya? Oh, udah ada yang jawab tapi suaranya nggak muncul. Seriusan? Saya nggak dengar suara. Sebentar. Sebentar. Siapa yang jawab? Nah, halo? Udah bisa jawab sekarang? Saya udah cek nih, unmute kok. Siapa yang jawab? Coba. Suaranya nggak muncul katanya di saya. Di jaringan dianya kali. Oh, di jaringan dianya. Tapi yang lain nggak ada suaranya sih. Iya, ada yang chat saya, katanya Bu udah ada yang jawab, tapi suaranya nggak muncul, nggak kedengeran di saya. Saya udah. Siapa yang mau jawab? Halo, Sheila bisa jawab, Saria bisa jawab? Coba lihat lagi di chat. Ini Sheila bisa jawab, tapi suaranya nggak keluar ya? Kita udah jawab dari tadi katanya. Kita semua dengar suara ibu. Oh gitu. Ya udah, berarti jawabannya berapa? Tulis di. Karena sepertinya ini ada masalah ya dengan koneksi. Coba jawabannya berapa? Di chat aja. Saya lihat nih dari chat. (12x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Nah, jawabannya berapa? Belum ada yang chat juga, ngechatnya susah ya? Ada kita. Ya Allah, itu suara apaan Kak? Oh, itu kenapa gini gitu ya? Ngeri juga. Iya, awas itu nyetrum. Pasti pengen. Oke. Kita lanjut ya. Kita cek jawabannya. Ya. Tadi nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, 3 sudah, 4 juga sudah ya. Kalau ada integral 5 dx itu adalah berarti
5x pangkat 0, ya kan? Makanya jadi single, karena berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1, ya kan? Ini kan x pangkat 0 plus 1, jadi 5x plus C. Ya, jadi x dipangkatkan 0 itu berarti kan 1. Jadi nggak ditambahin juga nggak apa-apa, karena 1 kan. Kemudian yang nomor 4, jawabannya adalah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus C. Oke. Nah, kita lanjut ke integral tertentu. Ya. Untuk integral tertentu, tadi kan fungsinya seperti ini ya. Nah, sekarang integral tertentu. Nah, untuk integral tertentu, ini ada batas atas dan batas bawah. F aksen dari f aksen x dari f aksen x dx. Nah, jadi caranya adalah pertama integralkan seperti biasa dulu. Kemudian substitusi dengan batas atas, ya. Jadi persamaan yang sama dikurang persamaan yang sama. Langkah berikutnya adalah substitusi dengan batas atas. Berikutnya adalah substitusi dengan batas bawah. Ya, jadi ada 2 step. Oke, kita lihat contoh. Contoh integral 4x dx dengan batas atas 2, batas bawah 1 adalah, nah, 4x dx adalah 2x kuadrat kan? Karena ini kan pangkat 1 ya. 1 plus 1 berarti kan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian x pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2. Nah, ini adalah untuk batas atasnya dan batas bawah. Batas atas 2, batas bawah 1. Kemudian persamaan yang sama dikurang persamaan yang sama. Jadi 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 juga. Setelah itu adalah substitusi nilai x-nya pada rangkaian pertama dengan batas atas, lalu substitusi nilai x-nya pada rangkaian kedua dengan batas bawah, ya. Pangkat 1 kan, batas bawahnya. Nah, kemudian baru selesaikan. Jadi 2 pangkat 2 adalah 8. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 dikali 2, 8. Kemudian 1 pangkat 2 adalah 1, dikali 2 adalah 2. Jadi 8 dikurang 2 adalah 6. Oke? Paham ya? Saya juga nggak ngerti nih, kenapa suaranya saya tidak bisa dengar ya? Oke, kita lanjut. Nah, silakan kerjakan contoh soal ini. Mau dilihat lagi yang tadi? Nah, lihat dulu. Ya, silakan dihitung contoh soalnya. Ya, jadi integralkan seperti biasa, lalu persamaan integral tadi dikurang sama persamaan dia lagi. Tetapi nanti substitusikan nilai X yang persamaan pertama dengan batas atas, dikurangi dengan substitusi untuk batas bawah. Oke, silakan dikerjakan. Oh ya, ini udah ada yang jawab ya di chat ya. Syariah 3x kuadrat min 2x kuadrat plus 2x plus 2 plus C. Oke, sekarang soal yang nomor 1. Jawabannya berapa? Iya, ini kenapa ya suara di saya malah nggak muncul? Silakan jawab. Coba Kak Novar mau ikut. Yaudah, tunggu bentar. Saya share dulu ininya. Ini Kak, Pak Yudi Aboyatama nge-WA saya lu rajin banget ya. Itu Yudi Aboyatama tuh ketuanya PPA Institute. Enggak tuh, rajin banget ya info-info saya terus, ya Allah. Semalam Kak Anda liatin
Sebentar. Saya ini linknya ke Kak Nova. Biar bisa ikut dicek. Kenapa ini nggak ada suaranya? Apa sih? Gimana? Udah mulai jawab? Oke, saya lihat udah mulai ada yang jawab ya. Di chat. Nggak apa-apa, jawabnya di chat aja. Berhubung kita ada kendala koneksi. Saya lihat dulu di chatnya. Oke, silakan jawab. Ada Suharti, ada Lisa. Oke, saya bisa lihat jawabannya ya. Via chat juga nggak apa-apa. Udah saya share Kak. Silakan masuk. Iya, tuh. Tapi saya mau share di mana Kak? Oke, kita lihat ya. Gimana yang lain? Jawabannya sudah dapat? Jawabannya 36 ya, Suharti. Oke, yang nomor 1 itu ya, yang nomor 2-nya adalah 4. Jadi, langkahnya adalah integral 6x² min 4x dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 kita integralkan adalah 2x pangkat 2. Dari mana? Karena ini lihat, n-nya atau pangkatnya adalah 2. 2 plus 1, berarti kan 3 ya. 6 dibagi 3, 2. Kemudian x, sebentar, ini pangkat 3 ya, ini salah tulis. Oh iya sayang, udah dibayar belum? Udah. Nah, ini pangkat 3. Iya. Ini pangkat 3 ya, betul ya, di bawahnya ya, ininya aja yang tipe. Kemudian 4x diintegralkan pangkat 1 ya. 1 plus 1 berarti 2. Berarti 4 bagi 2, 2. Kemudian ininya pangkat 1 ditambah 1 berarti 2. Jadi 2x pangkat 2. Nah, kalau sudah 2x² min 2x² integral batas atas 3 dan batas bawahnya 1 dikurang persamaan yang sama, dikurang dia sendiri. Ya. Nah, kemudian 3. Lalu kita substitusi x yang pertama dengan batas atas 3, ya kan? Semua yang persamaan yang pertama satu paket itu substitusinya dengan batas atas. Lalu persamaan yang kedua semuanya satu paket substitusi batas bawah, yaitu 1. Gimana nggak ada suaranya nggak Kanova? Gimana Kanova bisa tahu? Oh ya, ikan bukan biasa. Jadi 3 pangkat 3 adalah 27 ya, dikali 2, 54, 3 pangkat 29 dikali 2, 18, kemudian yang ini 2 dikurang 2, 0, jadi 54 dikurang 18 adalah 36. Oke, betul. Nah, yang ini juga sama ya, stepnya dari 4x pangkat 3 min 6x² plus 2x dx, integral dengan batas atas 2, batas bawah 1, diintegralkan, hasilnya adalah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x². Jangan lupa integral batas atas dan batas bawahnya. Kemudian, persamaan ini satu paket dikurang persamaan dia lagi. Perbedaan nanti pada proses substitusi. Persamaan pertama tadi, di gerbong pertama ini substitusi dengan batas atas, gerbong kedua substitusi dengan batas bawah, dan hasilnya adalah 4. Oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silakan di chat aja. Saya bisa lihat kalau di chat. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya ya? Dari pertama kali masuk ini, ada suara. Suaranya ada nggak gitu? Enggak. Kakak bisa dengar suara saya nggak? Suara saya ada? Suara sayanya kedengeran nggak? Tapi kata mereka tadi kedengeran suara sayanya, cuma merekanya yang nggak kedengeran. Oh ya? Coba. Oh iya. Berarti sepertinya memang teknis ya di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat di penerapan integral. Terima kasih responnya di chat. Aduh, berasa di PPA ini pakai chat-chatan. Bergantung pada chat. Nah, aplikasinya pada fungsi biaya dan penerimaan, jika diketahui MC adalah F aksen, X, maka mencari harga total, yaitu total cost ya, adalah C sama dengan integral MC dq. Di mana C-nya berarti integral F aksen X dq. Nah,
kemarin kita juga masih ingat ya ada perbedaan antara diferensial dan integral. Nah, ketika kita mencari diferensial, mencari MC, maka si C yang diturunkan, ya. Ini kebalikannya. Kita lihat contoh. Diketahui persamaan biaya marginal MC sama dengan 4Q min 3. Tentukan persamaan biaya total jika biaya tetap adalah 1000. Nah, untuk C-nya tadi ya, nilai konstan di belakangnya. Nah, jadi C adalah integral MC dq, di mana tadi fungsinya adalah 4Q min 3. Jadi integral 4Q min 3 dq adalah, nah, integral dari 4Q, ini adalah 2Q pangkat 2. Dari mana 2Q pangkat 2? Q-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Nah, N plus 1, berarti 1 plus 1 kan 2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian Q-nya tadi kan N plus 1 ya, jadi 1 plus 1 adalah 2, jadi 2Q pangkat 2. Kemudian yang 3, diintegralkan jadi 3Q ya. Tahu ya caranya? Seperti tadi ya. Ini sebenarnya ada Q pangkat 0, kemudian N plus 1 ditambah 1, ya kan? Maka didapat 2Q pangkat 2 min 3Q plus K. Kemudian substitusi saja langsung nilai K atau C-nya ini. Karena kalau ditulis C lagi nanti khawatir ketukar makna dengan total cost ya. Padahal sebenarnya C-nya C kecil. Ini berapa nilai konstannya adalah 1000. Jadi sudah fungsinya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan yang lanjutannya, baru kita bisa substitusi. Tapi tidak ada kan, dia hanya minta ini saja. Persamaan biaya total saja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jika diketahui MR adalah mencari penerimaan total R adalah integral MR dq per integral F aksen Q dq. Contoh, diketahui penerimaan marginalnya 200Q min 3Q kuadrat, tentukan persamaan total. Nah, integral MR dq adalah 200Q min 3Q kuadrat dq. Nah, integralkan 200Q diintegralkan. Ingat Q-nya pangkat 1, N plus 1 berarti dibagi 2 ya. Karena N plus 1-nya 1 plus 1 adalah 2, 200 dibagi 2, 100. Q pangkat 2 min berapa? 2 ditambah 1 kan 3. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi satunya nggak usah ditulis, langsung aja. Q pangkat 3. Dari mana N plus 1? 2 plus 1 jadi 3 plus K. Nah, kemudian karena K di sini tidak terpengaruh oleh besaran biaya biaya tetap. Sebentar sayang. Karena tidak terpengaruh oleh besaran biaya tetap, maka K-nya di sini dianggap sebagai 0. Jadi tidak di Astagfirullahaladzim, minjem apa sih? Emang lagi ada kelas cantik. Nah, kita lanjut. Jangan begitu dong, Mama lagi ngajar. Ntar nggak mau beliin es krim kamu sahabat. Ya, kita lanjut ya. Jadi, apa jawabannya adalah R sama dengan 100Q kuadrat min Q pangkat 3. Nah, coba yang ini, carilah persamaan fungsi biaya total dan biaya total rata-rata jika biaya marginalnya MC sama dengan 1,5Q pangkat 2 min 4Q plus 12, sedangkan biaya tetap totalnya sebesar 20. Coba. Wah, ternyata kita waktunya tinggal 9 menitan ya, jadi kita lanjut aja. Diketahui biaya marginalnya adalah 1,5Q pangkat 2 min 4Q plus 12, ya kan? Dan biaya tetapnya sebesar 20. Jadi integral dari MC dq adalah 1,5 atau 1,50 sama ya, Q pangkat 2 min 4Q plus 12 dq adalah 1,5 Q pangkat 2. Berarti kan 1,5 dibagi 3 ya, karena N plus 1 kan 2 plus 1, 3. Jadi adalah 0,5 Q pangkat 3 min 4Q diintegralkan jadi berapa? Jadi 2Q pangkat 2. Dari mana? Ini lihat, Q-nya pangkat 1 ditambah 1 kan N ya. Terus yang ini per N plus 1. 4 per 1 plus 1 berarti 4 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2Q pangkat 2. Plus 12Q plus K. Jangan lupa. Nah, dengan nilai konstannya tadi 20 ya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Persamaan biaya total, berarti ini udah persamaan biaya total, dan biaya total rata-rata, berarti AC. AC terbentuk dari C per Q, ya kan?
Jadi setiap yang rata-rata terbentuk oleh dia sendiri dibagi unit. Maka AC adalah C-nya tadi 0,5 Ki pangkat 3 min 2 Ki kuadrat plus 12 Ki plus K. Kita substitusi nilai K-nya tadi 20 ya. Per Ki. Jadi AC-nya adalah 0,5 Ki pangkat 2, karena 0,5 Ki pangkat 3 dibagi Ki, ya kan? Berarti kan kalau dalam aturan pemangkatan, kalau dibagi, pangkatnya dikurang, ya. Min 2 Ki pangkat 2 dibagi Ki, berarti min 2 Ki pangkat 2 min 1, berarti 2 Ki pangkat 1, nggak usah ditulis. Plus 12 Ki per Ki, coret, habis ya 1, 12 Ki 1 kan 1, kemudian plus 20 per Ki. Nah, ini adalah average total cost-nya, ya, persamaan untuk AC-nya. Bisa ngikutin ya? Kemudian soal berikutnya, carilah persamaan fungsi penerimaan total dan fungsi permintaan total dari sebuah perusahaan yang penerimaan marginalnya adalah 900 min 28 Ki deki. Jadi R adalah integral MR deki dari 900 integral 900 min 28 Ki deki. Kita integralkan 900 jadi 900 Ki, ya kan? Kemudian 28 Ki berarti kan dibagi 2 ya, karena N plus 1, 1 plus 1 adalah 2, 28 dibagi 2, 14, Ki pangkat 2 plus K. Nah ingat, dalam revenue K-nya ini tidak ada nilainya ya, karena dianggap penerimaannya 0, tidak ada biaya tetap di dalamnya, dianggap sudah melebur ya. Jadi R-nya sama dengan 900 Ki min 14 Ki kuadrat. Nah kemudian ketika ditanya berapa besar fungsi permintaan total, berarti fungsi P-nya. Nah, maka kita balik R sama dengan P kali Ki adalah P sama dengan R per Ki. Jadi kita balik P-nya adalah 900 Ki min 14 Ki kuadrat per Ki. Jadi 900 min 14 Ki. Ini adalah fungsi P-nya ya. Fungsi permintaannya. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, minggu depan kita masuk ke aplikasi integral di surplus konsumen dan produsen. Kalian kan sudah di-share materi, bisa dipelajari lebih dulu ya. Supaya nanti pada saat kita membahas soal-soal, kalian sudah mengerjakannya lebih dulu, mencobanya lebih dulu. Oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Berarti minggu depan sudah sesi ke-12 ya. Sesi ke-14 kita UAS. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada nih setengah jelek sih. Hah? Nggak ada nih setengah boleh. Nggak apa-apa, Kak. Ditutupin apa gitu, jadi jangan lupa tolong di SC ininya ya. Tolong di SC absennya. Oke, kita akhiri ya. Saya izin nih, saya leave. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditutup ya.